Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita tentang Masjid Makmur Umat Akur. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang siang. Lalu datanglah satu rombongan orang yang menjar jalan tanpa alas kaki, berpakaian compang-camping dari bahan kulit domba, atau hanya mengenakan pakaian luar yang aus sambil menyandang pedang. Kebanyakan mereka dari kabilah Mudar atau seluruhnya dari Mudar. Melihat mereka, rona wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berubah karena iba melihat kefakiran mereka. Beliau masuk kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan zuhur. Lalu Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bila beliau sholat, setelah sholat beliau berkhutbah seraya membaca beberapa ayat. Lalu beliau menghasung para sahabat, hendaknya seseorang bersedekah dengan dinar, dirham, pakaian, satu syak kurmanya, sampai beliau berkata walaupun separuh kurma. Jarir melanjutkan ceritanya. Lalu seseorang dari Ansor datang membawa banyak barang bawaan untuk disedekahkan. Hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu memegangnya, bahkan tidak mampu untuk membawa sedekahan itu. Kemudian berturut-turut juga orang bersedekah sampai aku melihat makanan dan pakaian seperti dua bukit. Subhanallah, alhamdulillah. Aku melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersinar seperti emas. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah satu di antara contoh bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW, masjid menjadi tempat favorit untuk menyelesaikan problem-problem keumatan. Di tempat inilah kaum muslimin mengetahui kondisi kaum muslimin lainnya yang sedang kesusahan. Dan di sini juga pemecah solusi dimulai dari apa saja yang ingin dibicarakan, bahkan sampai diselesaikannya secara tuntas. Masjid merupakan fondasi awal kebangkitan Islam di Madinah. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW saat tiba di Madinah dalam perjalanan hijrah adalah mendirikan Masjid Al-Mubarak Furi. Menuliskan dalam Ariqul Maktum, masjid bukanlah sekedar tempat melaksanakan sholat. Masjid juga dilaksanakan universitas, tempat kaum muslimin menggali ilmu dan ajaran Islam. Masjid juga menjadi tempat pertemuan berbagai suku dan bangsa yang beraneka ragam, lalu mereka berpadu dan bersatu. Padahal sebelumnya mereka dipisahkan dengan perbedaan kesukuan dan peperangan. Masjid adalah basis untuk mengatur segala urusan dan melakukan mobilisasi. Dan masjid juga adalah tempat dilangsungkannya musyawarah dan mengambil keputusan. Di samping itu, masjid juga menjadi tempat tinggal para du'afa muhajirin yang tidak memiliki harta, rumah, dan keluarga-keluarga. Nuansa ukhuwah dan persatuan umat sudah sangat tampak sejak pendirian masjid. Daun riang Nabi Muhammad SAW bekerja sembari bersenandung. Beliau juga berseru, Allahumma innal ajra ajrul akhirah
farham ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya ganjaran itu adalah ganjaran akhirat. Berilah rahmat kepada kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain juga diceritakan bahwa mereka memindahkan bebatuan sambil membawakan syair. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbaur bersama mereka. Mereka mengumandangkan syair. Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansur ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berilah pertolongan kepada kaum Ansor dan Muhajirin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sinilah persatuan dan ukhuwah yang kokoh di antara kaum muslimin dari semua elemen terjalin. Ada yang dari Muhajirin dan ada yang dari Ansor. Di Madinah sendiri ada suku Khazraj dan suku Aus yang sebelumnya senantiasa berperang. Sejak itu menjadi satu kesatuan dalam persaudaraan Islam. Setelah fase itu, ukhuwah semakin kokoh ketika Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Sangat wajar jika ukhuwah dimulai dari masjid. Bagaimana tidak? Setiap hari 5 kali minimal kaum muslimin berkumpul di satu masjid. Tak pandang kaya atau miskin, tak peduli pejabat atau rakyat, berwajah tampan atau kurang, tak ada sekat antar mereka untuk berbaur. Rapat dan lurusnya saf juga semakin mendekatkan hati satu dengan yang lain. Maka jika sesama umat hari ini banyak perpecahan, curiga satu sama lainnya, nyinyir golongan satu terhadap yang lain, bahkan bermusuhan satu sama yang lain, maka koreksi sholat jemaahnya. Teliti lagi saf sholatnya, bisa jadi penyebabnya adalah tidak lurusnya saf sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu bainal wujuhikum. Hendaknya kalian meluruskan saf kalian atau Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud wajah kalian berselisih adalah hati kalian berselisih. Juga termasuk dalam hal ini berselisih dalam pandangan dan pemikiran. Mari hayati lebih dalam dan lebih jauh pesan Nabi Muhammad SAW. Andai selisih 10 cm saja seorang jemaah geser dari barisan sholat, dia terancam berselisih dengan kaum muslimin. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang menyelisihkan saf kaum muslimin 100 atau 200 meter? Bukankah kita seseorang mengerjakan sholat di rumah berarti safnya selisih jauh dengan kaum muslimin yang berada di masjid? Tidak diragukan lagi bahwa ketidakhadiran mereka di dalam sholat jamaah berdampak pada ancaman terhadap persatuan dan ukhuwah kaum muslimin. Ini adalah basis awal. Selagi kaum muslimin kompak memakmurkan masjid, maka dari sinilah akan terwujud kebangkitan, kemajuan dan kejayaan Islam biiznillah. Bahkan dengan kompakkan kaum muslimin dalam saf, maka mereka siap menghadapi apapun termasuk kemungkinan terberat sekalipun untuk menjaga kewibawaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran surat Asy-Syaff ayat 4. Dalam keadaan seperti ini, para pendengki Islam tak akan berani berlaku gegabah, menistakan, apalagi memerangi Islam dalam kaum muslimin. Pentingnya kesatuan umat dimulai dari masjid, sehingga banyak dalil memberikan asungan kuat bagi muslimin, terlebih kaum laki-laki untuk datang ke masjid
dan memakmurkannya. Bahkan keimanan seseorang ditandai dengan hilir mudiknya seseorang ke masjid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil imani qala Allahu ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran surat At-Taubah ayat 18, hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Hasungan juga ditujukan bagi orang-orang yang jauh dari masjid, dan kompensasi dari jauhnya jarak memiliki nilai keutamaan tersendiri. Imam At-Tirmizi dengan sanad hasan bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa keluarga Bani Salamah bertempat tinggal di pinggir kota Madinah dan mereka berkeinginan pindah ke tempat yang dekat dengan masjid. Nabi Muhammad SAW menasihati mereka agar mengurungkan niatnya sembari bersabda, "Sesungguhnya bekas telapak kaki kalian menuju masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Segala yang ada sepanjang jalan menuju masjid telah menjadi saksi bagi orang yang melangkahkan kaki menuju masjid." Bukan sekadar mendapatkan kesaksian, bahkan setiap langkah kakinya bernilai sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk melaksanakan sholat, satu kewajiban Allah, maka langkah-langkahnya itu, langkah kakinya, yang satu menghapus kesalahan dan satu lagi mengangkat derajat. Hadis riwayat Muslim. Hadirnya seseorang ke masjid juga dimaknai sedang membangun rumah mewahnya di jannah, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi atau sore hari, maka Allah menyiapkan rumah untuknya di jannah setiap kali ia pergi pada waktu pagi atau sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika para umat Islam bagian ini dapat terselesaikan, niscaya level berikutnya akan mudah digapai. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada orang-orang yang hadir di masjid, juga didikan akhlak dan adab di dalamnya akan dibawa dalam kehidupan kaum muslimin dan keluarga dan masyarakatnya. Masjid memiliki kedudukan dan keutamaan dalam Islam. Allah menyandarkan kata masjid pada dirinya sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan, sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Kata Syekh Said Aliwas Al-Kantani, ada dua macam. Pertama, sifat yang tidak bisa berdiri sendiri atau menjandaran sifat kepada pemilik sifat tersebut. Ketika dikatakan kalamullah atau wajhullah, maka tidak ada makhluk yang menyerupainya dalam sifat tersebut. Kedua, penyandaran zat yang terpisah darinya seperti Baitullah atau Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang disandarkan tersebut mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Allah menyandarkan kata masjid kepada dirinya sebagai penyandaran yang memuat makna penganggungan dan keutamaan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam masjidnya? Itulah ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah menggolongkan perbuatan menghalang-halangi seseorang dari kemakmuran masjid ke dalam perbuatan yang sangat buruk dan merupakan kezaliman. Memakmurkan masjid dengan segala aktivitasnya merupakan perbuatan terpuji dan merupakan bukti benarnya iman seseorang. Allah berfirman, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah
Yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mereka lah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 17-18. Memakmurkan masjid bukanlah kewajiban orang-orang musyrik. Mereka tidak pantas memakmurkan masjid, dan sia-sialah pekerjaannya. Mereka yang berhak memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta orang-orang yang tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya memilih orang yang beriman mukmin, bukan sekedar muslim. Orang mukmin lah yang memiliki kesadaran untuk memakmurkan masjid sebab mereka selalu menegakkan sholat. Mereka mengerjakan sholat secara benar sehingga terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka berzakat, menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat dan masjid. Mereka juga tidak takut kepada apapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman hanya takut kepada Allah karena mereka yakin tidak ada kekuatan yang harus ditakuti selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mereka berani berjuang menjaga Allah dalam menegakkan kebenaran. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa salah satu golongan dari 7 golongan yang akan diberikan baungan oleh Allah adalah mereka yang hatinya sangat terkait dengan masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillahi yawma la zilla illa zilluhu wa rajul qalbuhu mu'allakun fil masajid. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Memakmurkan masjid mencakup semua amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan atau dianjurkan dalam Islam untuk dilaksanakan di masjid. Kemakmuran masjid bisa dilihat dari seberapa banyak jumlah jemaah salat di waktunya, seberapa luas masyarakat menjadikan masjid sebagai sarana beraktivitas dan merasakan kemanfaatannya, dan seberapa jauh masjid dapat membentuk dan membimbing masyarakat bukan diukur dari luas tanahnya, megah bangunannya, dan banyak saldo khas. Tidak. Ibnu Katsir menuturkan, bukanlah yang dimaksud dengan memakmurkan masjid-masjid Allah hanya dengan menghiasi dan mendirikan fisik bangunan. Bukan. Akan tetapi memakmurkannya adalah dengan berzikir kepada Allah dan menegakkan syariatnya di dalamnya serta membersihkannya dari maksiat dan syirik. Subhanallah. Memakmurkan masjid merupakan barometer kebaikan umat. Rasulullah SAW bersabda, Anna ahabbal baqa'i ila Allahil masajid wa abghadul baqa'i ila Allahil aswaq. Tempat yang paling dicintai Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Masjid adalah rumah Allah. Segala aktivitas di dalamnya mempunyai nilai ibadah kepada Allah. Sementara pasar, segala aktivitas yang bersifat materi menjadi tujuan utama dari aktivitas pasar. Oleh karena itu, masjid harus dijadikan sebagai pusat segala aktivitas ibadah. Bahkan nilai-nilai kemasjidan itu harus dibawa di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai suatu nilai aturan dan pedoman hidup masyarakat, termasuk juga membawa nilai-nilai masjidan di dalam semua aktivitas pasar, sehingga aktivitas di pasar pun bernilai ibadah. Hari ini kita hidup dalam gempuran materialisme. Segala sesuatu diukur dan dinilai berdasarkan materi. Peradaban pasar menjadi kanker dalam kehidupan masyarakat. Peradaban pasar ini tidak mungkin diubah kecuali dengan menghidupkan peradaban masjid. Saat masjid menjadi pusat ilmu, ibadah, informasi, tempat menerima tamu, pusat pengumpulan dan distribusi zakat, pusat pertolongan umat, dan tempat penyelesaian sengketa sebagaimana pada zaman Nabi, maka ia menjadi solusi. Peradaban pasar atau kapitalisme akan tergusur dengan sendirinya.
Bagaimana agar masjid berdaya? Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu how to manage dan how to manage masjid. Bagaimana memandang masjid? Hari ini masjid seringkali dipandang hanya sebagai tempat sholat, padahal dahulu ia merupakan pusat segala aktivitas. Bahkan di zaman kerajaan Islam Indonesia, masjid adalah sentral kekuatan, keraton atau pusat pemerintahan selalu terintegrasi dengan masjid dan alun-alun. Untuk itu image masjid harus diperbaiki. Setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen masjid, yaitu pemetaan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan. Pertama, pemetaan. Setiap masjid harus memiliki wilayah dakwah yang jelas, peta dakwah yang memadai, dan data jemaahnya. Setelah jelas daerah teritorialnya, dakwahnya, dibuat program sensus masjid sehingga terdata siapa saja yang sudah rutin ke masjid, sering ke masjid, jarang ke masjid, belum pernah ke masjid, atau memang belum tahu tata cara sholat. Setelah diketahui kondisi real masyarakat masjid, pengurus akan mudah membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Masjid Joko Ryan misalnya, pengurus membuat aneka program menarik berbasis data dan mereka memilikinya. Beberapa programnya seperti program lumbung masjid untuk mengumpulkan beras yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin, hadiah umroh untuk jemaah yang istiqamah sholat berjamaah 5 waktu 40 hari berturut-turut, majelis ilmu pekanan, program belajar, sholat dari rumah ke rumah, dan lain-lain. Setelah program dibuat, langkah selanjutnya adalah sosialisasi. Sebanyak dan sebaik apapun program, bila kita disosialisasikan akan sulit berhasil. Sosialisasi adalah dapat dilakukan dengan pengumuman melalui pengeras suara, event kajian, pamflet, bahkan dengan mengirim surat pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat. Masjid Joko Karyan pernah membuat undangan sholat berjamaah ke masjid dengan kualitas cetak seperti undangan resepsi pernikahan. Disebarkannya ke warga dengan mencontohkan hadis keutamaan sholat berjamaah. Secara psikologis, undangan ini membantu mereka yang selama ini masih malu ke masjid menjadi mau ke masjid. Pembuatan laporan kegiatan juga sangat penting dengan dokumentasi yang baik keberhasilannya dan kendala kegiatan bisa diketahui. Pelayanan kedua, pengurus masjid harus memahami bahwa mereka adalah pelayan jemaah, bukan penguasa masjid. Dengan begitu mereka akan lebih peduli dan bersikap melayani jemaah. Prinsip pelayanan masjid adalah membuat masyarakat senang berinteraksi dan beraktivitas di masjid dengan melayani kebutuhan dan kepentingan mereka. Kuncinya cermat melihat kebutuhan masyarakat, jeli membidik potensi masyarakat, dan pandai melihat peluang. Beberapa contoh pelayanan jemaah adalah memberikan akses bagi jemaah difabel dan memberikan ruang bagi anak, serta memberikan pengarahan, kamar mandi yang banyak dan bersih, juga santunan atau periksa kesehatan gratis. Ketiga, pemberdayaan. Pengurus masjid harus mampu menghargai, mengapresiasi, dan mengarahkan potensi jemaah. Pemberdayaan jemaah bisa diwujudkan misalnya dengan membuat susunan takmir yang gemuk, menggunakan produk jemaah untuk keperluan masjid, memberikan penghargaan kepada jemaah yang berprestasi, serta mewadahi minat dan potensi jemaah. Keempat, pembinaan. Jemaah masjid harus terus dibina akidah, pemahaman Islam, ibadah, dan akhlaknya melalui berbagai kajian, kegiatan, dan interaksi sehingga terbentuk masyarakat berporos masjid. Memakmurkan masjid bukan hanya tugas takmir saja, namun merupakan tugas bersama orang beriman. Keimanan yang sempurna ada pada diri orang-orang yang memakmurkan masjid. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dan akan meraih surganya kelak. Oleh karenanya kita harus ambil bagian sesuai kesanggupan kita makmur masjid. Bangkit umatnya dan Islam pun berdaya. Alhamdulillah, upaya Anda untuk meramaikan rumah Allah merupakan amal besar dan takaruf yang akan mendatangkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Usahakan untuk terus melakukan itu dan upayakan agar masjid tersebut tetap ramai, tentu dengan memberikan nasihat yang tiada henti kepada masyarakat muslim yang hidup bersama Anda di negeri itu agar mereka melaksanakan sholat di masjid yang menjadi kewajiban bagi mereka. Jangan lupa untuk menjelaskan kepada mereka bahwa sholat jamaah adalah wajib dan bahwa melaksanakan sholat di masjid merupakan salah satu tanda keimanan, dan meninggalkan sholat di masjid tanpa halangan termasuk tanda kemanifikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang Anda lakukan sebagai pahala jemaah, sekalipun Anda melakukannya secara munfarid, karena Anda bertakwa kepada Allah semampunya Anda, dan Anda menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, dan Anda menyuruh orang-orang untuk sholat berjamaah, kemudian Anda sholat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk. Ketika beliau sudah dekat ke Madinah, beliau berkata, "Inna bil madinati aqwa ma sirtum masirau wala qata'atum wadiya illa kanu ma'akum." Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Qala wa hum bil Madinah jabassahum uzru. Di Madinah ada orang-orang yang selalu bersama kalian kemanapun kalian pergi. Para sahabat bertanya kebenaran sekalipun mereka berada di Madinah. Beliau menjawab, mereka berada di Madinah karena ada halangan. Syekhul Islam rahimahullah berkata, siapa yang berniat kebaikan dan melakukan sebagian dari kebaikan itu semampunya dan tidak mampu menuntaskannya, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan itu secara tuntas. Demikian dikutip dari Majmu' Ad-Farwa. Akhirnya upaya Anda dalam memakmurkan masjid tersebut merupakan amal baik dan disyariatkan. Berusaha keraslah untuk mengajak orang agar melakukan kebaikan itu bersama Anda. Sekalipun yang Anda datang hanya satu orang, lalu sholat berjamaah hanya berdua bersama Anda, teruskanlah hal itu sekalipun jumlah kalian sedikit. Jangan biarkan syiar-syiar agama terhenti di masjid. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.